Tapi kalau di film-film itu kan, kalau dengan lihat acara-acara di TV ya, acara-acara Indosiar yang guyon-guyon, itu kerjanya main-main, tapi gajinya tidak main-main. Kita kerjanya nggak main-main, gajinya main-main. Tapi alhamdulillah, maksudnya masih barokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wa nafsu bi pada beliau murabbi arwahina wa ahlakina, Romo Yai Haji Nur Hadi Muhammad beserta Ibu Nyai yang sangat saya ta'zimi, dan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan dan diberikan umur yang banyak dan barokah, agar senantiasa selalu bisa mendidik ruh kita dan mendidik akhlak-akhlak kita. Dan kepada segenap kepala sekolah, baik dari SMA, SMAI, SMPI dan SDI serta TK yang saya hormati, dan tak lupa kepada kepala sekolah madrasah diniyah baik bumi putra ataupun putri, dan pada segenap para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada siang hari ini karena Allah masih berikan taufik hidayah ma'unahnya kepada kita, dan kita bisa bersama-sama mengikuti acara rutin forum komunikasi guru TK, SDI, SMPI, SMAI, RTQ Madin dan Pondok Pesantren Nurul Muttaqin Al-Barokah. Selawat salam mudah-mudahan terhaturkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agama yang diridhoi, yaitu dinul Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan telah kita dikumpulkan bersama beliau di surganya. Amin Allahumma amin. Untuk yang selanjutnya, seperti biasa, kita akan mengkaji dan membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, yang mana kitab ini menjelaskan tentang etika akhlak baik ketika belajar ataupun mengajar. Dan alhamdulillah, ini adalah warisan yang diberikan oleh beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari untuk kita para santri dan para ustadz sebagai pedoman ketika kita sedang dalam mengajar. Dan kitab ini sebetulnya sudah ditulis oleh beliau sebelum organisasi NU ini diresmikan. Jadi 1 tahun sebelum Nahdlatul Ulama, yaitu pada tahun 1926 itu diresmikan, kitab ini sudah beliau selesai ditulis pada tahun 1925 atau bertepatan dengan tahun
1343. Jadi 1 tahun sebelum diresmikan NU, kitab ini sudah selesai beliau karang. Dan ini pernah di endorse, artinya diberikan kata-kata pengantar dan kata-kata pujian oleh para ulama-ulama di Mekah pada waktu itu. Dan sebelum kita mulai, mari kita bertawassul kepada beliau pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi. Wa khususan ila man allafa hadzal kitab wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afada alaina min barakatihi wa amadana bi muqtadihi bi barakati syamlillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita baca adalah bab yang ke-6 tentang adabil alim fi durusi, yaitu adab atau etika atau tata krama seorang ustadz atau guru ketika mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza wasala ilaihi yusallimu alal hadirin. Jadi seorang ustadz itu apabila sudah sampai di kelas atau di majelis tempat dia mengajar, maka yusallimu alal hadirin. Maka yang pertama adalah mengucapkan salam kepada para santri dan kepada para jemaah yang hadir kalau di pengajian. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati, dan hendaknya seorang ustadz atau guru itu duduk menghadap kiblat ketika mengajar. Cuma di belakang kitab ini oleh beliau ada tulis dikasih in amkana, jika memungkinkan. Nah, karena kadang semestinya memang menghadap kiblat itu kalau dalam ibadah atau sholat itu hukumnya wajib, tapi ketika kita mengajar atau taklim, maka menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Maka sangat dianjurkan kalau memungkinkan untuk menghadap kiblat ketika mengajar. Cuma resikonya biasanya santrinya yang tidak menghadap ke kiblat. Jadi biasanya modelnya kita itu melingkar. Jadi kalau guru menghadap ke kiblat, maka otomatis yang umumnya yang ngaji yang santrinya tidak menghadap kiblat, atau mungkin tempatnya membujurnya tidak timur ke barat, membujurnya dari selatan ke utara. Ini tidak memungkinkan untuk kita menghadap kiblat, apalagi di sekolah yang biasanya sudah kita tarapi, kemudian kita mau menghadap ke kiblat memaksa. Nah, kalau memang untuk memaksa itu tidak bisa, ya tidak harus diinamkan jika memungkinkan itu menghadap kiblat. Nah, ini yang istiqomah termasuk kelebihannya dari beliau pengarang kitab Al-Fiyah Al-Imam Ibnu Malik. Beliau itu kalau ngajar memang istiqomah selalu menghadap ke kiblat. Jadi modelnya beliau itu kalau ngajar model seperti orang sedang sholat. Jadi beliau ada di depan seperti imam, jadi bacanya ke depan menghadap kiblat, dan santri-santrinya di belakang juga sama menghadap ke kiblat. Jadi model seperti orang sholat. Itu yang beliau lakukan selama beliau mengajar. Karena beliau itu tidak ingin menghilangkan kesunahan ngajar menghadap ke kiblat. Jadi modelnya ya kayak orang sholat. Beliau di depan, santrinya di belakang, menyemangkan. Nah, ini kata beliau inamkan, itu jika memungkinkan. Terus wa yajlisu bi wiqari wa sakinatin wa tawadu'in. Jadi duduk yang berwibawa, tenang, terus kemudian menjaga sikap yang baik, terus tawadu, dan dengan penuh khusyuk. Mutarabbi'an aw ghairu dzalik,
dengan cara duduk bersila. Nah, duduk seperti kita ini, duduk seperti saya ini namanya duduk tarobu. Duduk dalam keadaan bersila. Nah, kalau ada duduk itu seperti duduk iftirosi, seperti orang sholat. Itu terserah, baik duduknya model iftirosi atau duduk dengan tarobu. Cuman beliau kalau di sini mutarabbi'an, duduk dengan keadaan bersila. Awairodhalik itu kemungkinan ya tidak bersila pun tidak masalah, atau mungkin duduk di atas kursi di dalam keadaan yang sholat. Waliyasun badanahu anizahir. Dan ketika mengajar, seorang ustadz atau seorang guru itu hendaknya dia menjaga tubuhnya agar tidak berdesak-desakan dengan yang lain. Wa yadayhi anil abas. Terus kemudian menjaga kedua tangannya untuk tidak dibuat mainan. Wa tashbih dan tashbih. Tashbih itu kalau bahasa Jawanya ngapurancang. Ngapurancang itu kalau bahasa Indonesia menyelah-nyelahkan apa? Tangan, jari-jari tangan itu kepada yang satu ini. Jadi kalau tasbih itu ini tasbih. Nah, ini dilarang ketika kita ngajar sambil tasbih begini atau memainkan tangan. Kecuali kita menerangkan, nah itu tidak masalah. Ketika kan menerangkan kata kita memakai tangan. Tapi ketika tidak dibutuhkan, maka disunahkan kita ketika ngajar itu posisinya diam. Apalagi jangan sampai tangannya bergerak-gerak kayak seperti model sekarang TikTokan. Sambil ngaji tangannya gini-gini itu sangat dilarang sekali, sangat tidak dianjurkan. Itu makruh hukumnya. Terus wa ainaihi an tafriqin nazar min ghairi hajat. Dan juga ketika seorang ustaz itu mengajar, pandangannya itu harus fokus ke kitab dan ke santri, tidak boleh kedua matanya itu dimain-mainkan kalau tidak ada butuh. Maksudnya mulai tidak ada hajat, itu tidak boleh dan harus. Terus kemudian wal yuba'id 'anil mizah. Dan hendaknya seorang ustaz itu ketika mengajar dia menghindari untuk guyon. Guyon itu apa ya bahasa Indonesia guyon? Bergurau wakas waktu dan banyak tertawa. Jadi ketika ngajar itu kita sangat dianjurkan untuk tidak terlalu banyak bergurau dan tidak banyak tertawa. Ya kalau gurau terus, tertawa terus, kapan belajarnya? Ya silakan, maksudnya ya jangan sering. Ya memang kadang kita harus ya perlu juga ada bisa memberi motivasi agar santri itu tidak ngantuk atau yang lainnya, ya bolehlah sekali, tapi tidak boleh sampai berlebihan. Bekas roti dohki banyak tawa. Kalau dohki itu tertawa yang giginya tampak, itu dohki namanya. Terus kalau tertawa sampai mengeluarkan suara, itu koh-koh-wah. Biasanya terbahak-bahak sampai ha itu sangat yang terakhir yang ha ini. Biasanya dengan kalau WA pakai ha atau juga WK. Jadi tidak boleh tawa pakai ha gitu ya. Aja ini. Itu sangat dilarang. Koh-koh itu sangat dilarang. Dan itu hukumnya makruh. Kita ketawa sampai ha. Kalau ketawa biasa, ini namanya doh itu ketawa gigi sampai tapak, tapi tidak sampai mengeluarkan suara. Cuma yang sangat dianjurkan di dalam Islam itu adalah yang sunnah adalah tabassum. Tabassum itu artinya senyum. Senyum itu tidak menampakkan gigi, hanya kedua bibir ditarik ke belakang dengan posisi yang sangat indah, manis dilihat. Bukan merengut ya, karena posisinya beda tipis antara sembi merengut. Kalau merengut tidak dianjurkan.
tabassum itu termasuk sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap kepada saudaramu itu adalah sedekah. Tidak boleh ketawa wah. Nah, ini mengapa seorang guru itu dari depan agar supaya menjaga sikap menghadap ke kiblat, duduk dengan tenang supaya tawadhu, terus dengan keadaan khusyuk, terus kemudian menjaga tangannya, terus kemudian menjaga pandangannya ketika mengajar, terus kemudian tidak terlalu banyak bergurau atau banyak tertawa. Karena yang semua itu, kata beliau, fa innahu yuqallilul haibata wa yusqitul husmata. Karena sesungguhnya banyak bergurau dan banyak tertawa itu akan menghilangkan sifat wibawa dan akan menggugurkan atau menghilangkan kehormatan. Nanti apa? Wibawa seorang ustaz atau wibawa seorang guru itu akan hilang dan akan mudah diremehkan oleh para santri kalau terlalu banyak gurau yang lainnya. Nah, ini yang mungkin kalau di sekolah ini teori ini sangat bertentangan sekali kayaknya. Karena memang di sekolah itu cuma ini metode kita itu kan kalau di sekolah belajar sambil bermain dengan keadaan yang bahagia dan senang agar santrinya. Itu biasanya kalau di sekolah-sekolah. Jadi bukan hanya tangan atau apa yang juga ya, gurunya dan yang lainnya. Tapi saya tidak tahu ya, karena memang teori yang dipakai di sekolah itu ya adopsinya banyak ya adopsi dari orang-orang luar. Tapi kata tadi selama itu tidak menghilangkan haibah, tidak menghilangkan kewibawaan dan kehormatan seorang guru itu tidak masalah. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Karena memang kita itu sudah sering dimasuki dengan doktrin-doktrin, belajarlah dengan kalau ngaji tenang itu dengan cara yang senang. Akhirnya kadang anak-anak sampai kebablasan senangnya. Padahal kita diajarkan kalau belajar itu harus dengan penuh prihatin dan penuh dengan rasa sulit. La tarum ilman, kalau yang ngaji detailnya la tarum ilman wa tatruka tam. Jadi jangan berharap kamu akan mendapatkan ilmu kalau kamu tidak mau meninggalkan kesulitan. Jadi belajar itu memang harus sulit pertama, memang harus sulit. Makanya sebagian ulama biasanya menganalogikan kepada kata ilmu. Jadi ilmu itu ainnya yang pertama itu ilmu harokatnya kasroh itu di bawah. Artinya ketika seorang santri itu mengaji memang harus dimulai dari bawah. Tidak mungkin kamu masuk sekolah langsung SMA. Tidak melalui proses-proses tingkatan untuk kita sekolah. Baru ngaji langsung ngaji alfiyah. Beda kan? Harus dari bawah. Harus ilmunya kasroh. Terus lamnya di situ sukun, mati. Nah, ini hikmahnya bahwa orang mencari ilmu itu harus mati ya. Jadi bukan mati betulan ya. Nah, harus mati-matian itu artinya harus sungguh dan harus rela dia dalam keadaan yang sulit. Nah, mungkin kamu di pondok bisa dengan keadaan yang bisa alim kalau kamu di pondok hanya dalam keadaan yang tenang, santai, malas-malas itu insya Allah kecuali ilmu laduni. Tidak tahu laduni dari mana. Kalau masih makannya masih habis 2 piring ya insya Allah masih tidak laduni. Tapi tetap latarun ilman buat terluka. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu memang harus kita dalam keadaan berakit-akit dahulu. Jadi harus bersakit-sakit, yang ngafali, yang terus, yang belajar, wis dalam keadaan yang seperti itu. Terus kemudian wala yudarrisu waqta ju'in wa aksin sadidaini. Terus seorang ustaz atau guru itu tidak boleh mengajar, atau bukan tidak boleh, lebih baik dihindari ketika dalam keadaan yang sangat lapar dan sangat haus. Nah, lihat guru sampai kelaparan ngaji, itu susah. Wis kan, tidak konsentrasi.
Wis ngomong-ngomong terus tadi. Makanya alhamdulillah di pesantren kita, di pondok kita, oleh beliau, oleh Romo Yai dan Ibu Nyai, guru-guru Martin semuanya itu mesti disediakan ada nasi, ada kopi juga di sana. Yaitu menghindari agar kalau ngajar tidak lapar, karena tidak boleh itu makruh memang. Tapi makruh karena lapar ngajar maksa. Biasanya ya, lek gak diuring-uring kan santrinya ya muring-muring itu. Nah, makanya di sini dilarang. Dilarang itu ya bukan dilarang, artinya hindari. Kalau ngajar itu jangan sampai dalam keadaan yang sangat lapar atau sangat haus. Jadi guru Martin silakan nanti makan dulu. Kalau memang dari rumah oleh istri tidak disiapkan, istrinya belum sempat menyiapkan, nah, silakan makan dulu nanti di kantor biar sudah disediakan ada. Terus kemudian auhammin au ghadabin. Auhammin atau dalam keadaan yang susah, super. Dalam keadaan muring-muring. Nah, itu hindari. Jadi sumpah dari rumah, dipai duit bojo, tadi ngajar, terus istrinya si murang-muring. Murang-muring 1 menit 555.000 kata. Sampai akhirnya suaminya pusing, sumpah, ya menjelimet, ya orang yang lain. Akhirnya pergi ke pondok. Saya pastikan tidak akan bisa ngajar dengan sempurna. Pasti akhir muring-muringi santrinya, gerak sedikit, ayo, sudah dibentak. Kenapa? Karena masih trauma dengan bentak istrinya, akhirnya dilampiaskan ke santrinya. Makanya kalau dalam keadaan sumpah menjelimet, akhir utangi wis uruan wis saya itu wis suruh cari batal dulu. Alasan ya, ini saya lagi sumpah lagi. Tapi jangan dicari alasan. Kalau itu nanti sumpah sedikit cari batal. Jadi artinya ini memang diajarkan agama. Karena mengapa? Ketika secara kejiwaan manusia itu ketika dia menyampaikan sesuatu dengan emosi, menyampaikan sesuatu dalam keadaan yang tidak terkontrol, dalam keadaan yang tidak tenang, itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada santri. Karena sesuatu yang bisa memberikan manfaat ke santri itu memang sesuatu yang masuk dalam fil qalbi, sesuatu yang memang keluar dari hati, itu baru bisa ditangkap dengan hati oleh para santri. Kalau datangi murid-murid ngamuk-ngamuk ya kan tidak bisa. Mantrinya itu semuanya. Makanya di sini hindari kalau dalam keadaan susah atau dalam keadaan sedang emosi. Au ma'asin atau dalam keadaan ngantuk. Ngantuk ini agak nemen ya nggak apa-apa. Lek ngantuk nemen ya tidur dulu sebentar. Au fi hali bardin mu'limin wa halin muz'imin. Dan juga supaya dihindari mengajar itu ketika dalam keadaan yang sangat dingin dan sangat panas yang bisa membahayakan. Maksudnya terlalu dingin, terlalu panas. Kalau di Malang ya dingin terus. Cuma tidak boleh dijadikan alasan oleh santri. Ustaz apa libur? Nah, ini dinginnya dingin banget ini. Sampai kebetulan. Loh kok mau libur? Nah, kemarin Ustaz Samsul waktu ngaji itu diterangkan di kitabnya tidak boleh kalau terlalu dingin ya. Itu kudu santri kalau mulai ya. Ini berlaku hanya untuk Ustaz saja. Kamu diam posisi kamu. Jadi artinya dalam kondisi iklim yang tidak stabil, kemungkinan terlalu panas atau terlalu itu juga supaya hindari. Nah, cuma dia pertanyaan dingin terus tak libur terus artinya. Tapi di sini maksudnya dingin yang sampai bisa memberikan bahaya. Ya, kalau hanya dingin sih ya biasa, kota Malang ini kota yang dingin. Ini semua apa tujuan beliau menyampaikan ini kepada seorang guru agar ilmu yang beliau sampaikan, apa yang disampaikan oleh ustadz atau guru itu memang bisa betul-betul masuk kepada santri dan bisa memberikan manfaat kepada santri. Karena santri itu apa? Kita selaku guru atau ustadz ini kan amanahnya besar. Amanah kita ini sangat
sangat besar. Orang tua itu kan tahunya datang dari rumah, bawa putranya ke pondok, masyarakat kiai, ini saya mondokkan anak saya. Habis itu kalian sudah, ya ada nggak pernah dicenguk, ya nggak pernah ditanya, ya opo anakku ya. Nah ini kan biasanya gitu, cul 16 gitu ya. Jadi ya guru-gurunya itu yang kemudian menanggung amanah untuk mengajar itu. Makanya kita ini guru yang kita ustaz-ustaz ini ya, pekerjaannya nggak main-main tapi gajinya main-main. Tapi kalau di film-film itu kan, kalau dengan lihat acara-acara di TV ya, acara-acara di Indosiar yang guyon-guyon, itu kerjanya main-main tapi gajinya tidak main-main. Kita kerjanya nggak main-main, gajinya main-main. Tapi alhamdulillah, maksudnya masih barokah. Nanti artinya apa? Ya amanah tadi. Kita punya amanah yang besar. Kata tadi, walaupun kata tadi Bapak itu ya mungkin sering biasanya tanggal 1 diberi AHR sampai tanggal 6 atau tanggal 7. Tapi insya Allah guru-guru yang kita ngajar itu memang ikhlas, karena dia mengerti bahwa ini amanah yang diberikan oleh orang tua kepada kiai, kemudian kiai masyarakat kepada para ustadz untuk mendidik anak-anak tersebut. Maka karena itu kita, ya itu tadi, walaupun kadang dalam keadaan itu ya tetap aja kadang yang tak ikut teori ini, tak ikut teori apa, tak ikut teori yang kita baca ini. Kadang lapar yang ngajar, habis lapar kedokteran orang. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan dari apa yang oleh beliau Fadilatu Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam di antara adab ketika seorang ustaz itu mengajar. Mudah-mudahan bisa memberi barokah dan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, para guru, para ustaz, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesabaran di dalam menghadapi pola macam-macamnya anak-anak kita. Ya dosen jablak, ya dosen mano, ya semua itu. Tapi itu asik. Itu asik bagi kita seorang guru mendidik anak-anak yang bermacam-macam itu. Dan insya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang kita sampaikan ini akan memberikan manfaat barokah kepada anak-anak. Dan insya Allah kita kelak selalu berharap, andaikan kita nanti tidak masuk di surga atau ada di neraka, tapi mungkin ada dari anak-anak didik kita yang akan mengangkat tangan kita untuk itu. Itu yang harus selalu kita tanamkan agar kita tidak putus asa dalam mendidik anak-anak. Dan akhirnya wallahul muwaffiq